Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu bitawfiqi wamtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ad-da'i ila sabilihi wa ridwani. Wa salatuhu wa salamuhu ala نبي وعلى آله وأصحابه على وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Al-Uswah Trenggalek di live streaming yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bertemu kembali dalam pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'addib yang ditulis oleh salah seorang ulama Nusantara, ulama Jawa, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan Al-Babur Rabi', yaitu pembahasan di adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'amiduhu ma'asy-syekhi war-rifqah. Adab seorang pelajar kepada pelajarannya, yang berkaitan dengan pelajarannya dan apa yang harus dia lakukan bersama syekh dan teman-teman sesama pelajar. Wa fihi salasata asyara naw'an min al-adab. Dalam bab ini ada 13 adab yang akan kita pelajari, kata muallim. Al-awwal an yabda'a bi qabdi 'ainihi fayahsulu awwalan arba'atu ulum. Pertama, yang perlu diingat adalah memulai dengan sesuatu yang paling wajib dulu, fardu ain, yang wajib diketahui oleh setiap orang, ya bukan fardu kifayah, ya, tapi ini fardu ain. Jadi semua orang tidak boleh jahil, tidak boleh tidak tahu, harus tahu di sini. Minimalnya ada awalan arba'ata ulum. Ada 4 ilmu yang harus dia tahu. Yang pertama ilmu dzatil aliyah, ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Wa yakfihi ya'taqid annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anil naqais muttasifatun bi sifatil kamalat. Cukup kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Tinggi ada qadiman wa azaliyah. Sekali sebelum manusia diciptakan, sebelum makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan, sebelum bumi dan langit beserta isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah ada dan disucikan dari kekurangan-kekurangan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua wa ilmu sifat yakfihi ya'taqid anna adh-dhatil 'aliyah muttasifatun bil qadri wal irada wal ilmu wal hayat was sam' wal basar wal kalam in zada bi'ayniha min al-kitab was sunnah huwa kamalul ilm. Yang kedua yang dia harus ketahui bahwasanya ilmu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ya cukup dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi yang disifati dengan maha mampu, iradah, maha berkeinginan dan melaksanakan keinginannya, wal ilmu, dan maha tahu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara. Ini adalah
keyakinan tentang sifat-sifat Allah SWT. Allah SWT maha mendengar, maha melihat, maha alam, maha berbicara. Nah, ini adalah sifat-sifat Allah SWT. Kalau seandainya ingin dia tambah dari sifat, ingin mengetahui dari sifat-sifat Allah SWT, maka dia harus melihat Al-Quran dan Sunnah. Ini yang lebih sempurna dalam sifat-sifat Allah SWT. Tapi kalau seandainya dia tidak ada kesempatan selain mengetahui bahwasanya Allah SWT adalah maha mampu, maha maha berkehendak, Allah SWT maha mengetahui dan maha mendengar, maha melihat. Ini dan semisalnya dari sifat-sifat Allah yang ini, maka ini sudah cukup kalau seandainya dia tidak tahu sifat-sifat Allah yang lain. Tapi lebih bagus semakin dia tahu dari berdasarkan hadis Al-Quran dan hadis, maka itu lebih bagus. As-salis ilmu fiqh, yang ilmu yang ketiga yang wajib dia ketahui, ada ini termasuk fardu ain, adalah ilmu fiqh, ilmu fikih, ilmu yang mengajarkan dia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfihi ma yatayaqqanu wa fihi ma yatayaqqan bihi ta'atahu min taharatin wa salatin wa siyamin. Wa in kana lahu malun ta'lamu ta'lamu ma yajibu alaihi fi, yaitu ilmu fikih ini wajib apa yang dia cukup baginya, apa yang dia yakin berupa apa ketaatan-ketaatan, semisal bagaimana dia bersuci, bagaimana dia sholat, bagaimana dia berpuasa. Kalau dia punya harta, bagaimana dia melakukan hak-hak harta tersebut. Misalkan waktunya berzakat, dia wajib berzakat. Berapa zakatnya itu dia harus tahu. Kapan dia harus mengeluarkan zakat, dia harus tahu. Ini termasuk ilmu wajib. Wala yuqaddamu ala amrin hatta ya'lamu hukm Allah Ta'ala fih. Jadi tidak boleh dia mendahului apapun itu sampai dia benar-benar mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Jadi dia tidak boleh dia melakukan apapun sebelum dia tahu bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Wal ilmu rabi, dan ilmu yang keempat yang wajib diketahui oleh seorang penuntut ilmu adalah ilmu ahwal wal maqamat wal makhadi' wal nufus wa makaidiha. Ilmu tentang keadaan dan kedudukan, bagaimana jiwa itu tertipu dan bagaimana jaring-jaring tipuan dari jiwa, dari hawa nafsu, wa ma yajri majra dzalik, dan apa yang semisalnya dari ilmu tentang tazkiyatun nufus, bagaimana menjaga kesucian jiwa. Qad dzakara dzalika kullahu Imam Al-Ghazali fi Hidayatul Hidayah. Semuanya telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Sayyid Abdullah bin Tahir bin Sulam fi Sulamit Taufiq rahimahullah ta'ala. Begitu juga ada di kitab Sulamut Taufiq yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Tahir. Nah, wasani, yang perlu diketahui yang kedua, setelah mengetahui ilmu-ilmu yang wajib tadi ada 4 tingkatan, minimal ada 4 yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Hal yang kedua yang harus diketahui oleh penuntut ilmu juga adalah ayat tabi' fardhu ainihi bi ta'allumi kitabillahil aziz. Fayutqinuhu itqanan jayidan. Yang kedua, dia harus belajar tentang fardu-fardu tadi dan diikuti dengan belajar kitabullah Al-Quran. Selain dia harus tahu 4 hal tadi, yaitu ilmu tentang ketinggian zat Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang apa? Ilmu fikih tadi, lalu ilmu yang ketiga tadi apa? Ilmu jiwa, meskipun nafus gitu. Setelah mereka tahu 4 ini, tetap dia harus belajar. Yang kedua berikutnya dia harus belajar
kitabullah. Belajar Al-Quran. Dia harus, kalau bisa dia menghafalnya dengan hafalan yang bagus. Ini bagi seorang penuntut ilmu ya. Kalau tidak bisa hafal semuanya, minimalnya berapa yang dia hafal. Wa yajtahidu fi fahmi tafsirihi wa sa'iri ulumihi. Dan dia bersungguh-sungguh untuk tahu bagaimana dan memahami tafsir dari firman Allah SWT, dan dia harus menguasai atau memahami cabang-cabang dari ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran. Fa'innahu aslul ulum wa ummuha wa ahkuha. Karena ilmu tafsir yang dan ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan Al-Quran ini adalah ilmu yang menjadi pokok dari ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran ini adalah yang paling penting darinya. Semua yahfadhu min kulli fannin mukhtasaran. Lalu setelah itu, setelah menghafal Quran, dia harus menghafal dalam setiap ilmu minimalnya ringkasan-ringkasan. Ya juma'u fihi baina dhurfai minal hadis wa ulumi. Dan begitu juga dia harus menghafal hadis dan beberapa ilmu yang berkaitan dengan cabang-cabang ilmu hadis. Wa illa wal usulain wan nahwi wal usulain wan nahwi was sarf. Begitu juga ilmu usul fikih, usul tafsir gitu ya. Wan nahwu dan ilmu nahwu, was sarf dan ilmu sarf. Dia harus tahu, dia harus baca. Wala yushghilu dzalika kullihi wala yushghilu dzalika kulluhu an dirasatil Qur'an wa ta'ahaduhu wa mulazamatu wa raddan minhu kulla yawmin. Wirdan minhu kulla yawmin. Dan tidak boleh ilmu-ilmu yang tadi ini seperti ilmu nahwu, sharaf, usul fikih dan ini kemudian ilmu-ilmu alat yang lain ini menyibukkannya dari atau membuat dia sibuk sehingga tidak belajar Al-Quran dan tidak bermulazamah atau selalu duduk dengan Al-Quran atau menjadikannya wirid setiap hari. Jangan sampai Al-Quran ini ditinggal. Wal yahdhar min nisyanihi, hati-hati dari melupakan Al-Quran ba'da hifzi, setelah menghafalnya. Faqad rada fi ahaditsun tuzjira tuzjira anhu. Ada hadis-hadis yang benar-benar telah mengancam dari orang-orang yang melupakan Al-Quran. Wa yashtagilu bi syarhi tilkal mahfuzat. Lalu setelah itu dia sibuk untuk mencari penjelasan hal-hal yang dihafal tadi. Al-masyayikh, tentunya di hadapan para syekh. Wal yahdhar min al-i'timadi fi dzalika 'ala al-kitab. Jangan sampai dia mengambil uh, pelajaran syarah-syarah tersebut langsung hanya dari kitab. Ya, di awal-awal dia langsung mencari dari kitab. Jangan, tapi harus dicari dari belajar dengan syekh. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu wa aktsaru tahqiqan fi. Bahkan dia harus benar-benar butuh terhadap setiap ilmu tersebut dengan cara mencari syekh yang paling bagus cara mengajarnya atau cara membenarkan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap cabang ilmu yang kita ingin pelajari. Wa yura'i fil masyayikh ad-din wal ilm, dan harus diperhatikan apa yang ada dari tampilannya seorang syekh adalah dia harus memiliki agama, dia harus memiliki ilmu, wasyafaqah, dan harus memiliki ke rasa kasih sayang, rasa rasa kelembutan pada seorang penuntut ilmu dan yang lain-lain. Liakhudha minal hifdzi wasyarh ma yumkinuhu. Lalu dia mengambil, maksudnya lalu dia seorang penuntut ilmu ini dia menghafal dan mencari syarah penjelasannya sebisa mungkin. Wa yutiqu halahu min ghairi iktsar, dan dia kalau bisa
tanpa memperbanyak mumil wala taksir mukhil, jangan sampai dia terlalu memanjangkan ilmu, atau apa dalam masalah ini dia memperpanjang-panjang, juga jangan sampai dia terlalu memperpendek. Nah, jadi harus jauh dari tahsin, harus harus sedang-sedang apa yang dia hafalkan supaya dia bisa memahami. Nah, wasalis an yahdhara fi ibtida'i amrihi min ishtighal fil ikhtilaf bainal ulama wa bainan nas mutlaqan fil aqliyat was sam'iyat. Yang ketiga, jangan sampai dia meninggalkan, berhati-hati ya maksudnya. Dia harus berhati-hati ketika memulai belajar. Jangan sampai dia belajar pertama kali itu dia sibuk dengan hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan para manusia. Jangan sampai dia mulai dari hal-hal yang diperselisihkan, baik secara mutlak, entah itu akliyat, secara akal maupun sam'iyat, apa yang didengar. Kenapa? Fa'innahu tahayyara dhihna wa yudhishu dhihna. Kenapa tidak boleh kita belajar perselisihan ulama di awal kali kita belajar? Karena itu bisa membuat kepala kita itu jadi bingung, dan itu membuat susah untuk kita bisa membuat otak kita menjadi fokus gitu. Wal yutkina awalan kitaban wahidan fi fanin wahidin. Maka yang lebih baik itu caranya adalah menghafal satu kitab dalam satu cabang ilmu. Wa kitabun wa kitaban fi fununin. Nah, atau satu kitab dalam berbagai macam ilmu. Au in kana yahtamil dzalika ala tariqatin wahidah yaqtadhiha lahu syai'. Atau seandainya ada ihtimal kemungkinan dia bisa belajar dengan satu cara dari cara yang diridhoi oleh syekhnya atau yang diizinkan oleh syekhnya atau gurunya. Baik karena tariqatahu syekhuna qala al-madzahib wal ikhtilaf. Kalau seandainya cara syekhnya itu adalah menukil pendapat-pendapat mazhab dan perselisihan-perselisihan, walam yakun lahu ra'yun wahidun, dan syekhnya tersebut tidak punya ra'yun, tidak punya pendapat. Qala al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna dararahu aksar min naf'ihi. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan jangan sampai dia, atau hati-hati dari orang atau syekh semisal ini atau guru semisal ini. Karena kenapa? Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi jangan sampai belajar dengan syekh yang pertama kali itu adalah menukil perselisihan-perselisihan dan pendapat-pendapat. Jangan. Dan nanti mudaratnya lebih besar kalau dia syekh itu mulai mengajarkan niat seperti itu. Wakadzalika yahdhar yuhta yahdhiru fi ibtida'i talabihi min mutatali'at fi min al-mutatali'at atau min al-mutala'at fi tafariqil musannaf. Jadi jangan hati-hati, jangan sampai pertama kali dia belajar itu adalah mencari mutola'ah yang panjang. Jangan. Ini membuat bosan. Fa'innahu yudhi'u zamana. Karena ini bisa membuat waktunya juga bisa terbuang sia-sia. Wifariqu binahu, dan ini juga bisa memecah konsentrasi fokusnya. Bal yu'tal kitabul ladzi yaqra'uhu, yang lebih tepat adalah dia mencari satu kitab untuk dia baca. Awal fan ya'khudhu, atau satu cabang ilmu yang harus dia ambil. Ya, kulliyatuhu hatta yutqinahu, sampai benar-benar dia mutkinkan kitab tersebut dalam satu cabang ilmu tersebut. Wa kadzalika yahdhar man dan kula min kitabin ila kitabin ghairi mujibin. Jangan hati-hati dengan orang yang pindah dari satu kitab ke kitab yang lain tanpa dia
Kami sama sekali kitab tersebut. Jangan, jangan sampai seperti itu. Fa innahu alamatud dajri wa adamil falah. Karena ini adalah alamat ke ini alamat kegagalan dan tidak sukses. Wa imma idzan taha wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula ayyada. Karena siapa yang sudah selesai, yang sudah benar-benar mengetahui ilmu tersebut, kemudian dia mencari syarah-syarahnya dari para masyayikh, itu setelah dia tahu masalah tersebut, maka ta'akkadat ma'rifatuhu, dia harus benar-benar meyakinkan dirinya tentang ilmunya tersebut. Nah, fal aula ayyada'a fannan min fununil ilmi syai'a. Dengan cara salah satunya supaya dia tetap menghafalnya, supaya tetap dia hafal ilmu-ilmu yang ini. Nah, juga baik. Nah, alla yada'a fannan min al-ulum syariah illa nadhara fi. Dia jangan sampai meninggalkan satu pun cabang ilmu kecuali dia belajar. Fa in sa'adahul qadru, kalau seandainya mampu, wa tulul umri, dan umurnya panjang, alat tabahur fi, untuk dia bisa benar-benar menjadi orang hebat di dalamnya, wa illa fakana qad istifada minhu ma yatakhallas bi an urwatil jahli bidzalika. Kalau enggak, minimal dia sudah bisa ambil faidah dalam satu ilmu tersebut supaya dia keluar dari ikatan kejahilan ada pada ilmu tersebut. Jadi intinya minimal dia tahulah. Wal ya'tani min kulli fan bil aham, dan dia harus benar-benar perhatian dari setiap ilmu, mulai dari yang paling penting. Wala yaghfal anil amal, jangan sampai lupa dalam, jangan sampai dia lalai atau lupa dari beramal. Padahal ini adalah dari, nah, ya, wala yaghfal anil amal, jadi jangan sampai dia lupa untuk beramal. Padahal ini adalah maksud dari kita belajar ilmu, ayolah. Jadi ini penting untuk kita tahu karena belajar ilmu itu sebenarnya untuk kita beramal. Nah, warabi an yusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan imma ala syai' aw ala ghairihi mimman yuftinu. Yang keempat, sebelum dia belajar, dia perbaiki dulu bacaan yang akan dihafal tersebut. Kitab yang akan dia mungkinkan tersebut. Ya, imma dengan cara dia berguru di depan syekhnya, depan gurunya, atau dia baca di depan orang yang mungkin temannya atau sesama seniornya misalkan yang sudah paham atau mungkin dalam ilmunya. Wa yahfazahu ba'da dzalika hifzan muhkaman, dan setelah itu dia berhafalkan ilmu yang akan dia pelajari tersebut atau kitab yang dia pelajari tersebut. Summa yuqarriru ba'da hifdzi, lalu dia ulang-ulang terus setelah dihafal. Tikraran muwazzabin, secara terus-menerus. Wala yahfazu syai'an qabla tashihi. Wala yahfazu syai'an qabla tashihihi. Yang sampai dia hafal duluan sebelum dia perbaiki bacaan yang dia ingin hafal. Li'annahu yuqa'u fit tahrib, karena nanti dia susah untuk nanti takutnya dia terjatuh pada tahrib. Tahrib itu adalah kesalahan. Nah, harusnya bilangnya begini, dia dia karena belum perbaiki Al-Qur'an, hafal kitab yang akan dihafal, akhirnya dia nulisnya atau dihafalkannya begitu gitu. Wa taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu min al-kutub, dan sungguh telah berlalu penjelasannya bahwasanya ilmu ini tidak diambil dari kitab, fa innahu min adharril mafasid, dan karena itu adalah, kalau mengambil ilmu dari kitab itu adalah termasuk mafsadat yang paling besar. Wa yanbaghi an yahdura, nah,
Lalu dia menghadirkan gitu adawah itu tinta wal qalam pena wasikin dan apa bisaul yasrih wa yadbit ma yadfasul ghadban yang perlu dia perbaiki dan dia dobit itu untuk dia pastikan kebenarannya baik secara bahasa maupun secara i'rab yang akan dia hafal. Ini terkhusus kitab-kitab yang berbahasa Arab ya, karena terkadang banyak cetakan yang dalam berbahasa Arab ini yang salah harokat, salah huruf ini bahaya kadang-kadang kalau dalam bahasa Arab itu satu huruf salah gitu sehingga nanti berbeda makna. Kalau sudah maknanya berbeda, salah pemahaman gitu, maka penting untuk kita perbaiki dulu di hadapan seorang guru atau teman yang mungkin dalam ilmunya. Kakak-kakak senior gitu, kalau dalam penuntut ilmu itu ada istilahnya kakak senior. Nah, wal khamis ayyubakkir li sima'il ilmi la siyamil hadis. Yang kelima dia harus cepat segera untuk mendengarkan ilmu. Terlebih-lebih ilmu hadis wa yuhmil istighfar yang sampai dia terlalu sibuk wa bi ulumi wa nazar fi isnadihi wa ahkami wa faidi wa lugati wa tawarikhihi. Nah, dan dia sibuk dengan ilmu-ilmu yang melihat isnad, hukum, kaidah, lugatu dan ta'arif. Nah, tadi awalan bisahihil Bukhari. Kalau memungkinkan dia bisa lebih perhatian. Pertama kali dia belajar Sahih Bukhari wa Muslim, Sahih Muslim, thumma baqiyatul kutub al-usul mu'tamidah fi hadha sya'n. Lalu setelah itu dia pelajari kitab-kitab pokok yang ya direkomendasikan dalam bab ini, semisal Al-Muwatta, Malik, dari Imam Malik maksudnya, Al-Muwatta dari Imam Malik. Sunan Abi Dawud wa Sunan Wan Nasa'i dan Sunan An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah wa Jami' At-Tirmidzi ada kitab nama Al-Jami' kan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, Abu Dawud An-Nasa'i. Nah, ini yang dari Tirmidzi ya. Wala yanbaghi an yaqtasira ala ma huwa aqal min dzalik. Enggak boleh dia cukupkan diri dengan kitab-kitab yang di bawah ini. Nah, ونعم المعين للفقه في كتاب في كتاب الله. Nah, dan sebaik-baik yang bisa membantu untuk lebih fakih di dalam Al-Quran atau kitab kelas kita ini yang yang bisa membuat dia bisa menjadi fakih adalah misal kita dua Sunanul Kabir. Semisal kitab namanya Sunanul Kabir. La di Abi Bakar Al-Baihaqi. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Fainal hadis ahadu janahil ilmi bisyariah. Karena ya, ilmu hadis adalah salah satu dari sayapnya ilmu syariat. Wal mubayyinu likatsirin minal janahil akhar wal Quran. Dan ilmu hadis ini adalah salah satu ilmu yang menjelaskan paling banyak tentang sayap yang satunya lagi yaitu Al-Quran. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man nazara fil hadis, qawiyat hujjatu barang siapa yang belajar ilmu hadis, maka hujah-hujahnya menjadi kuat. Wa idza wasadis, hal yang keenam yang harus diketahui oleh penuntut ilmu adalah idza syaraha mahfuzat al-mukhtasarat wa bima fihi min al-ishkalat wal fawaid al-muhimmat intaqa ila bahth al-mabsutat ma'al mutala'ah daimah."
وتعليق ما يمر به أو يسمعه من القواعد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات الفروق بين أحكام متشابهات min jami' anwa'il ulum. Jadi hal yang keenam yang diingat oleh seorang penuntut ilmu ketika dia belajar adalah kalau dia sudah menjelaskan, dia mencari penjelasan tentang apa yang dihafal. Nah, maksudnya kita peringan yang dia hafal dan dia sudah mendobit, memastikan kesuaian apa yang sudah dia pelajari untuk dihafal atau apa yang ada di dalam. Nah, dia sudah pelajari semuanya wal fawaidil muhimmah dan faedah-faedah yang penting. Maka setelah itu untuk qalilah bahsul sultan dia mulai dari wal furuq baina ahkamin mutasyabihatin min jami' anwa'il ulum wal takun himmatu fi talabil ilmi 'aliyatan fala yaktafi bi qalilil ilmi ma imkani katsirihi. Jangan sampai dia harusnya kesungguhannya untuk nuntut ilmu itu tinggi. Fala yaktafi bi qalil, enggak cukup dengan hal yang sedikit. Kalau seandainya dia bisa selama dia memungkinkan untuk memperbanyak ilmunya. Wala yakna min irsun nabi. Jangan sampai dia merasa puas dengan warisan para nabi ini. Biasirin. Jika dia mendapatkan Islam, dia harus benar-benar sungguh-sungguh. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang dia miliki. Wala yu'khar tahsilu faidatin mungkin minha. Jangan sampai dia menunda untuk mendapatkan faedah dari ilmu. ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها فإن للتأخير آفات. نعم. ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الثاني غيرها. Karena nanti bisa jadi dia hilang kalau dia tunda-tunda, hilang kesempatannya. Dan ini apabila dia mendapatkannya dalam waktu yang cepat, maka dia bisa mendapatkan ilmu berikutnya. Wa yaktanimu waqta faraghihi. Dia harus memanfaatkan waktu kosongnya wa nasyati dan waktu semangat-semangatnya wa zamani afiyati dan masa sehatnya wa syarhi syababihi dan masa mudanya qabla urudil mawani setelah sebelum datangnya penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu tentunya wal yahdar min nazri nafsihi bi ainil kamal, sampai dia melihat dirinya itu adalah orang yang sempurna wal istighnai ala syekh dan dia membutuhkan atau dia tidak membutuhkan lagi kepada guru atau syekh atau kiai untuk belajar. Jangan seperti itu. Fa inna dzalika ainul jahli, ini adalah benar-benar kejahilan wal humud, dan ini adalah kebodohan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, wa qad qala Sayyid, mohon maaf. Wa qad qala Sayyidut Tabi'in Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, telah berkata salah seorang penghulu para tabi'in yaitu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, la yazalu rajul, nah, la yazalu rajul aliman ma ta'allama. Seorang laki-laki atau seseorang itu disebut tetap alim selama dia terus belajar. Fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa jahlun ma yakun. Seandainya dia sudah cukup belajar dan merasa dirinya sudah mampu, dia meninggalkan belajar dan tidak belajar lagi pada guru. Nah, ini dia tidak butuh lagi guru, bahwa jalan, maka ini yang disebut dengan kejahilan mayat. Allah musta'an. Nggak boleh kita seperti ini, ayo ikhwah, yaitu mencoreng nama baik seorang penuntut ilmu. Nah,
Wasabi an yulzima halqata syaikhihi. Yang ketujuh dia harus selalu terus menerus mengikuti halaqah syekhnya fit tadris dalam mengajar. Wa il wa illa wal iqra idza amkana. Dan majelis-majelis pembacaan buku atau pembacaan kitab dari syekhnya idza amkana selama dia memungkinkan. Fa innahu la yazidu illa khairan karena tidak ada yang tidak ada yang bertambah darinya kecuali pasti kebaikan. Kalau dia terus ikut wah tahsilan dan selalu ikut apa selalu nambah kebaikannya, selalu nambah ilmunya, wa adaban dan selalu naik adabnya, wa tafdilan dan akan kemuliaannya pun akan ikut bertambah. Wa yastahidu ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaihi fa inna dhalika yusibu syarfan wa tabkhila wa tabjilan dan terus untuk sungguh-sungguh berkhidmat kepada para masyayikh, gurunya dan terus menerus untuk segera bertemu dengan bertemu dengannya. Fa inna dzalika yaksibuhu karena hal itu bisa mendatangkan kemuliaan walaik taksir fil halqati ala sima'i darsi faqat. Kalau tidak amkana, kalau memungkinkan jangan hanya mencukupkan diri bertemu ketika belajar dengan guru saja. Balia tadi bisa irit durus kalau memungkinkan datang ke semua pelajaran Syekh Al-Masyruhah yang beliau jelaskan dhabtan wa ta'liqan secara dhabat wa ta'liq in ikhtara ah in ihtamala dhihnu dhalika wa yushariku sahih ashabaha memungkinkan ini ihtamala dhihnu kalau seandainya memungkinkan dzalik Wisyariku dan dia selalu ikut ashabaha bersama Syekh dan pelajaran-pelajarannya. Hatta ke anak kulo dan sinau sampai-sampai semua pelajaran itu dia juga wajib ikut dia memiliki kesempatan untuk hadir gitu. Fa'in ajiza kalau dia memang nggak bisa andot di jami'ah fal ya tani bil aham fal aham memang nggak bisa semuanya maka yang paling penting dulu dicoba dilakukan wayat wayan bagi ayat zakal dan selayaknya seorang ilmu itu semua harus eh, berdiskusi dengan sesama penuntut ilmu. Baik, ayo ikhwah, ini dulu yang mungkin yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya bismillah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.